Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa dalam berkat Maulid, berkata singkat tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Episode kali ini, mari kita fokus kepada tujuan peringatan Maulid Nabi atau Muludan. Sebagaimana yang pernah saya katakan pada episode sebelumnya, tujuannya adalah untuk membawa umat agar mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan mencontoh Rasulullah. Yang pertama, mengenali Rasulullah. Umat perlu dikenalkan kepada Rasulullah. Umat perlu tahu tentang riwayat Rasulullah. Dan riwayat Rasulullah itu bukan hanya kelahirannya saja. Kelahiran adalah awal kehidupan. Maka peringatan kelahiran Nabi Muhammad adalah sesungguhnya memperingati seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus ada muludan pada bulan Rabiul Awal? Ini hanyalah suatu cara untuk mengambil momentum. Saya katakan sekali lagi, mengambil momentum yang tepat untuk mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena sesungguhnya seluruh kisah Nabi Muhammad adalah kisah yang baik. Karena itu semua kejadiannya harus jadi momentum agar kita semakin mengenali Rasulullah SAW. Kisah tentang Nabi harus dikenalkan kepada umat. Karena Allah juga mengenalkan kisah tentang nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepadamu Al-Quran ini, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Rasulullah jadi mengetahui kisah tentang nabi-nabi terdahulu karena Allah lah yang mengisahkan kepada Nabi Muhammad. Dan kisah itu dapat jadi ibrah bagi manusia. Dalam Al-Quran masih surat Yusuf ayat ke-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Bayangkan Allah mengisahkan nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah. Maka kisah Rasulullah harus kita kisahkan melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Para ulama terdahulu mengambil momentum peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal untuk mengisahkan dengan bahasa yang lugas yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Ada sebuah nadom Sunda tentang riwayat Rasulullah, dan pada generasi kita pada saat itu masih anak-anak, kita mengetahui Rasulullah riwayatnya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari debaan marhabaan, bukan dari berjanji, tetapi dari nadom seperti yang akan saya sampaikan ini. Mari kita dengarkan nadomannya. Nabi urang sadayana, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy bangsana, Ramana Sayyid Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeun di Mekah, wengi Senen tahun Gajah, Rabiul Awal bulana, tanggal ke-12 April bulan Masehina, tanggal ke-20 ari bilangan tauna, 500 cariosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjuna, Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahya mani ngempur, di bumina hurung mancur, babar taya kokotoran, orok tos kenging nyepitan, socalir kenging nyipatan, serta harum sesengitan, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Dikisahkan dengan bahasa yang lugas sebagai sebuah metodologi dakwah agar umat mengenali Rasulullah. Kenali Rasulullah, ketahui riwayatnya, dan itu adalah modal
untuk seterusnya kita dapat mencintai dan mencontoh Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.